Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada perkara yang paling disenangi oleh seorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di setiap helaan napasnya selalu hati-hati agar hatinya bisa terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena orang yang iman kepada Allah pasti melakukan amal soleh yang dia kejar bagaimana bisa selamat setelah kehidupan yang sebentar ini. Yang dia incar bagaimana selamat setelah kematian berpindah dari alam dunia yang hina dina ini. Karena dia tahu betul kelak dia akan dipertemukan dengan Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, yang diminta pertanggungjawabannya tentang ilmu. Untuk apa diamalkan? Umur buat apa selama hidup? Harta dari mana dan buat apa? Dia tahu itu. Maka di setiap perkara yang dia lewati tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya kecuali bagaimana melakukan sebuah perbaikan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan itu yang kelak nanti akan dituai oleh dirinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, yang menggerakkan kakinya, yang memberikan kesempatan untuk duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini, Muqarrabin, masjidnya namanya Muqarrabin. Orang-orang yang duduk di dalam ini adalah orang-orang yang dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjadi orang yang muqarrabin, mendekatkan rohnya, jiwanya, tulang belulangnya, dagingnya, hatinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak pernah membuang-buang kesempatan. Setiap khatib naik di atas mimbar setiap pekannya,
yang disampaikan kalimat yang sama, ucapan yang sama, ayat yang sama. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah sungguh-sungguh, seriuslah beribadah, seriuslah melakukan kebaikan, seriuslah dalam taat kepada Allah. Takutlah saat sakitnya roh ini berpisah dengan jasad. Takutlah liang kubur yang cuma 2 meter. Takutlah saat nanti dihalau di hari pembalasan. Takutlah saat menyeberangi jembatan Sirat, sehingga ketakutan itu hilang tatkala sudah benar-benar diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surganya Allah. Maka itu, karena itu dia selalu menanamkan di hatinya adalah sifat istiqomah, terus dan terus dalam ketaatan, terus dan terus dalam perbaikan. Dia tidak mau menyigi melihat orang lain. Yang dia sigi, yang dia lihat adalah dirinya sendiri, kebaikannya sendiri, keburukannya sendiri. Maka karena itu Rasulullah SAW menyampaikan 3 hal. Kalau 3 hal ini kita hati-hati, insya Allah selamat. Kalau 3 hal ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 hal ini. Tapi kalau ada di salah satu dari 3 perkara ini, setinggi apapun dia punya nama, punya jabatan, sehebat apapun yang dia punya, sealim apapun ilmunya, kalau di antara 3 hal ini pasti akan jatuh. Hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, hancur sehancur-hancurnya. Boleh jadi pada saat itu, boleh jadi sesuai dengan waktunya. Rasulullah SAW menyampaikan salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan seseorang itu. Binasa dirinya, binasa hartanya, binasa popularitasnya, binasa jabatannya, binasa kekayaannya, binasa namanya. Yang pertama kata Nabi, syuha mutok. Syuh, apa syuh itu? Menahan pemberian. Ada kesempatan untuk memberi tapi tidak mau memberi. Syuh itu engkongnya dari bakhil, pelit, medit. Wa may yuqa syuha fa ulaika humul muflihun. Orang yang terhindar dari sifat syuh ini, maka itulah orang-orang yang beruntung. Lewat kota amal, lewat di depan sendiri, ada kesempatan untuk memberi. Merah ada, biru ada, hijau ada, abu-abu juga ada. Mikir, kalau yang merah lumayan, kalau yang biru pun masih lumayan, kalau yang hijau pun sebungkus nasi padang. Maka keluarlah yang pucuk bekas dari pasar istrinya tadi. Syuh, menahan sesuatu. Al-bakhil, syuh, menahan sesuatu tapi berharap yang tidak ada. Maka orang mengikuti sifat syuh ada pada diri kita semua. Tapi kalau ditahan, diikutin, hancur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat rezeki diberi oleh Allah dalam kehidupan kita, ingat di situ ada haknya Allah, disebut dengan zakat. Wajib 2,5%. Di situ ada infak buat musalla, buat masjid, buat kegiatan agama. Di situ ada sedekah fakir miskin.
Di situ ada hadiah bagi saudara-saudara yang kerabat dekat. Ketika kita dapat uang 1 juta saja, jangan berpikir semuanya 1 juta itu milik kita. Ada 25.000 hak orang lain. Tapi kalau di semuanya 1 juta dimanfaatkan, maka akan mendapatkan sifat syukur. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Beri, itu makhluk Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Di awal Al-Quran sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kami beri kepada kalian, infakkan di jalanku buat Allah. Maka tatkala sesuatu rezeki itu dapat, memberi, niatkan di dalam hati, ini dari Allah, aku kembalikan kepada Allah. Tapi kalau berpikir ini dari hasil kerjaanku, tidak akan mudah untuk keluar, susah untuk keluarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ambillah 4 tadi kita tidak penuhi, maka akan ada makhluk Allah yang lain ngantri mengambil 2,5%, bahkan hak zakat, hak infak, hak sedekah, hak hadiah itu. Uang 1 juta, uang 10 juta, semuanya dibelanjakan buat keperluan rumah, buat bangun rumah, buat kendaraan. Tak ada hak sedekah, tak ada hak zakat, infak, sedekah di situ. Awas, yang kita pakai adalah harta orang lain. Siapa yang ngantri? Satu, makhluk Allah yang namanya api. Sudah dibangun hebat, kok kena bakar. Yang kedua, makhluk Allah sedang ngantri lagi bagi orang yang tidak mengeluarkan 4 hal tadi itu. Air, banjir, kebanjiran. Yang ketiga, tanah, longsor, gempa bumi. Yang keempat, angin, sudah dibangun, sudah dihias, kena angin. Yang kelima, dokter sedang ngantri ke rumah sakit, padahal kalau kita keluarkan tidak boleh jadi tidak kena rumah sakit. Yang kelima, boleh jadi yang ngantri lagi maling, pada sudah dikunci, pada sudah hati-hati, kok bisa maling. Yang keenam, hipnotis, rampok, nipu. Yang ketujuh, diperkenalkan kepada seseorang itu, orang yang tidak mau mengeluarkan hak Allah, minjam tapi nggak dikembalikannya. Ketika ada orang yang minjam, kenapa dia nggak kembaliin? Jangan salahkan orang yang tak kembalikan itu, tapi cobalah tanya sama diri kita, kenapa bisa berkenalan dengan dia? Boleh jadi hak Allah kita tidak kembalikan, maka didatangkan orang yang minjam kepada kita, sehingga utangnya itu tidak dikembalikan lagi kepada kita. Yang ke-9 siapa? Hama. Panen pertama, alhamdulillah sukses. Panen kedua, Pak Ustadz, ini panen kedua ini gagal kami. Dalam 1 tahun bisa panen bawang, padi, jagung. Panen kedua gagal. Kenapa? Boleh jadi panen pertama hak Allah tidak dikeluarkan, maka didatangkan makhluk Allah yang lain untuk menggerogoti kembali. Yang kedua, sifat yang jangan kita ikuti adalah wal hawa umuttaba, hawa nafsu yang diikuti. Memang Allah beri kita ini bukan malaikat yang tidak diberi hawa nafsu, tapi kita diberi oleh Allah nafsu dan kepintaran berpikir. Ada nafsu yang bertengger di dalam tubuh kita ini, namanya nafsu amarah. Innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Pengennya dipuji, pengennya diterima kasihin, pengennya dimuliakan, pengennya dilayani, pengennya terus seperti itu. Ada pada diri kita semua. Tapi kalau diikuti,
Ada orang yang tidak manggil dia Pak Haji, nggak mau nengok, putus silaturahim. Hanya tukar pendapat saja di dalam grup WA, keluar dari WA karena pendapatnya tidak didengar. Kalau diikuti hancur. Yang kedua, nafsul lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Biologis. Seks. Lakukan seks kalau sudah halal. Pengen seks tidak halal, hancur. Pengen bersenang-senang, halalkan dulu. Pengen makan, pengen beli sesuatu, cari yang halal. Tapi kalau sesuatu yang dibawa pulang bukan yang halal, pasti lawamah. Bukan kita tidak boleh, pengen, boleh, tapi hati-hati, tahan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Hati-hati. Yang ketiga, ini disebut dengan nafsu yang baik. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maunya berbuat baik, maunya silaturahim, maunya baca Quran, maunya salat malam, maunya baik sangka, maunya melihat orang itu dengan kasih sayang. Tak ada peluang di dalam hatinya itu. Kalau ada orang yang lebih rendah, lebih kecil, lebih muda usianya, maka hatinya itu berdetik. Dia masih muda, tentulah tidak punya dosa seperti aku yang sudah tua bangka ini, banyak dosa dan kesalahan. Itu di dalam hatinya. Dia sudah tua, tentulah amal baiknya banyak, sholawatnya banyak, baca Qurannya banyak, mungkin sudah haji berkali-kali. Aku belum bisa apa-apa. Duduknya kita di dalam rumah Allah ini bagian daripada nafsul mutmainnah. Sebelum hakikatnya nanti kita dipanggil oleh Allah, bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ini, masjid ini, majelis ilmu, majelis zikir, salat berjamaah adalah taman daripada taman-tamannya surga. Irji'i ila rabbiki. Hei hambaku, datang ke tamanku, datang ke rumahku. Nanti akan diberi tempali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, jadilah sebagai hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam rumahku dalam keadaan selamat. Jaga sifat nafsul mutmainnah itu. Pengennya terus berbuat baik, terus tidak ada buruk sangka, tidak ada merendahkan, tidak ada sinis, apalagi tidak beradab pada orang lain. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan dalam jiwanya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, sifat yang bisa merendahkan, menghancurkan, menghinakan diri seseorang itu wal i'jabu mar'u binafsih. Ujub, bahaya betul. Ujub itu dia bagaikan semut yang hitam di atas batu yang hitam, nggak terlihat di dalam hati. Merasa aku, termasuk yang lagi khutbah ini, kalau merasa punya ilmu, kalau merasa menyampaikan ini dari diri sendiri, ujub. Tapi yakinkanlah, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia, semua tak bisa berada di atas mimbar ini. Begitupun kita semua, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, aku tak ada berada di dalam rumah Allah ini. Siapa yang menggerakkan kita? Bukan kita, tapi memang maunya Allah. Tapi tatkala kita mengakui, aku sudah pulang dari masjid, ujub. Itu kendaraan aku, itu tanah aku, itu rumah aku, ini anak aku, ini istri aku, ini punya aku, ini aku. Nak budu, mengakui keakuannya punya Allah, diakui punya dia. Apa yang kita punya
bumi ini dalam keadaan telanjang. Nanti kembali ke dalam bumi lagi dalam keadaan telanjang. Tapi alhamdulillah, syukur-syukur keluarga udah nyiapin kain putih kapan. Harganya cuma 13.000, 15.000 semeter. Apa kita bawa yang kita banggakan selama ini? Anak. Ada. Paling nginjak-nginjak kuburan kita. Istri nangis di rumah. Mobil hanya sampai kuburan. Kendaraan hanya sampai kuburan. Yang bisa menyelamatkan kita ini apa? Aku punya ini Ustaz. Aku punya sawah ini. Aku punya kendaraan ini. Alhamdulillah, berkah karunia dan rahmat Allah. Baru benar. Itu tidak ada sifat ujubnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya. Ustaz, anak saya pintar, alhamdulillah, berkah karunia dan rahmat Allah. Ada na'budunya, ada nasta'innya. Tapi kalau hanya sebatas anak siapa itu? Anak aku, pintar, cerdas, na'budu tanpa nasta'in. Kenapa orang mengungkit-ungkit nasab? Karena ujub. Kenapa orang mengaku-ngaku keturunan Nabi? Karena ujub. Khatib juga keturunan Nabi kok, Nabi Adam. Kenapa orang tak punya adab? Karena ujub, merasa keakuan. Kalau sudah merasa keakuan dalam tubuh itu hancur. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Berapa ratus hektar sawah tanah yang kita punya? Berapa puluhan kendaraan yang kita punya? Berapa gedung yang kita punya? Kecil kalau dibandingkan dengan Qarun. Qarun punya istana, gemboknya saja 10 orang yang bawa dari emas, bukan dari baja, dari emas. Tapi cuma berkata, innama utitu ilmi. Aku ini punya aku semuanya ini. Musa, nggak ada hak Tuhan. Ketika Musa datang kepada Qarun, hai Musa, datanglah lagi ke masjid, keluarkanlah zakat. Apa kata Qarun? Enggak, ini punya aku semuanya. Hancur, yang tinggal namanya saja. Nah, 3 sifat ini kita jaga di dalam hati kita yang bisa merusak. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.